Pemirsa, perang Rusia dan Ukraina mulai berdampak serius terhadap pasokan pangan global, terkait Rusia sebagai eksportir pupuk terbesar di dunia. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan ancaman krisis pangan dunia di tahun 2023 mendatang. Perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina mulai menimbulkan gejolak pangan secara global. Hal ini mengingat Rusia merupakan negara eksportir pupuk terbesar dunia, di mana data Statista menyebutkan nilai ekspor pupuk Rusia di tahun 2020 sebesar 7 miliar dolar Amerika dan mengalahkan China dengan nilai 6,57 dolar Amerika. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan ancaman krisis pangan yang berpotensi terjadi di tahun 2023 dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral Negara G20 di Washington DC, Amerika Serikat. Tahun 2023 dinilai akan jauh lebih beresiko dalam hal pangan. Untuk itu, inisiatif dan kolaborasi perlu ditingkatkan antar negara anggota G20 sambil mengidentifikasi dan menguji solusi yang tepat sasaran. We are now facing increasing and compounding risk, high inflation, weak growth, energy and food insecurities, climate risk, and geopolitical fragmentation. The war in Ukraine continues to exacerbate the global food security and nutrition crisis with high and volatile energy, food, and fertilizer prices, restrictive trade policies, and supply chain disruption. Despite improving global food prices and reopening grain export, food remains beyond reach for many, and the consequences of the pandemic and shock from extreme weather are likely to keep food prices high. Sri Mulyani juga mendorong serta meminta Badan Pangan Dunia dan World Bank untuk memetakan seluruh respons kebijakan secara global, sehingga para pengambil keputusan dan kebijakan bisa mengidentifikasi wilayah mana yang masih perlu tambahan fokus. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, strategi dan mitigasi hadapi ancaman krisis pangan di 2023, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Dwi Andreas, selaku pengamat pangan Institut Pertanian Bogor. Kita akan langsung sapa saja Pak Andreas. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas. Baik. Sehat selalu juga untuk yang di teman-teman di sini. Terima kasih Pak Andreas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita ini strategi dan mitigasi hadapi krisis pangan di 2023. Isu ini juga cukup hangat diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir, terutama dari perang Rusia dan Ukraina. Belum ada sinyal untuk tanda-tanda berakhir ini, Pak Andreas. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam forum G20 di Washington DC, Amerika Serikat, mengingatkan ancaman krisis pangan bisa terjadi di tahun 2023 mendatang. Dan bagaimana review Anda mengenai kondisi pangan global saat ini? Ya, terima kasih Mas. Saya mungkin yang agak kritis terhadap isu krisis pangan, kan? Karena apa? Sebenarnya yang didengungkan sejak tahun 2020 itu justru saya pertanyakan, kan? Kenapa krisis pangan itu kalau berdasarkan definisi bahwa terjadi lonjakan pangan dalam tempo yang cepat yang diakibatkan oleh apa? Penurunan produksi serealia. Nah, untuk itu tahun 2020 ketika FAO dan 16 lembaga internasional lain menyatakan bahwa dunia akan memasuki krisis pangan di tahun 2020, saya bantah saat itu, saya tulis di Kompas. Karena apa? Pas tahun 2020, produksi pangan dunia justru mencapai puncaknya. Bagaimana bisa disimpulkan krisis pangan, kan? Lalu kemudian itu berlanjut di tahun 2021. Memang sejak Mei 2020 sampai sekitar bulan Maret 2022, food price index memang naik terus. Tapi peningkatannya itu kan karena peningkatan vegetable oil, harga dari vegetable oil, karena gangguan produksi di Amerika Latin pada saat itu di Argentina dan Brasilia. Sehingga bagi saya justru kita perlu menyikapi pernyataan ini bagi Indonesia. Karena apa? Pernyataan ini itu karena kepentingan siapa? Dan kita tahu di forum G20, G7 itu kan didominasi oleh negara-negara maju. Dan harus diingat negara-negara maju saat ini adalah pemasok pangan dunia.
Sekitar 65% pangan yang diperdagangkan di seluruh dunia dipasok oleh negara-negara maju. Lalu ada 5 perusahaan multinasional milik negara-negara maju yang menguasai 90% perdagangan pangan. Sehingga saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya isu pangan ini dihembuskan oleh siapa? Isu krisis pangan ini dihembuskan oleh siapa? Nah, lalu bagaimana menghadapi situasi tahun 2023? Memang tahun 2023 kalau untuk dunia saya tidak percaya bahwa dunia akan mengalami krisis pangan global. Tapi untuk Indonesia ini justru masa yang sangat berat bagi kita. Tahun 2023 nanti akan kita diskusikan terkait dengan itu. Jadi mohon kita kritis juga terkait isu pangan yang didengungkan terutama oleh negara-negara maju. Karena apa? Data tidak menunjukkan demikian, Mas. Tahun 2021 juga harga pangan produk pangan dunia itu justru mencapai rekor tertingginya juga. Baru tahun 2022 ini situasi pangan dunia kalau kita lihat dari sisi produksi ya memang produksi serealia itu turun sekitar 1,4%. Ini dari hasil analisis terakhir bulan September kemarin. Lalu tapi produksi gandum ini justru naik tahun 2022 ini naik 1%. Turunnya produksi serealia ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan yang pertama karena turunnya produksi jagung dunia. Produksi jagung dunia itu diperkirakan turun 1,8%. Lalu turunnya produksi beras atau padi dunia turun sekitar 2,4%. Tapi gandum tadi naik 1%. Jadi itu Mas, untuk mengapa saya memiliki kritikan terhadap isu krisis pangan dunia yang selalu dihembuskan dalam 3 tahun terakhir ini. Karena apa? Siapa yang menikmati itu dengan harga-harga yang meningkat tinggi negara maju. Negara maju dan Pak Andreas, juga ada dari sisi bisnis pandangan Anda di sini tidak, Pak? Terkait dengan kenapa? Ada unsur bisnis tidak, Pak, dalam hal ini? Ya. Oh iya Mas, amat sangat erat antara pengungkapan isu krisis pangan dunia dan unsur bisnis di dalamnya. Karena pernah terjadi Mas, ini dikaji oleh New England Research Institute di New York, pada saat terjadi krisis pangan 2007-2008. Pada saat itu memang diakibatkan oleh penurunan produksi serealia. Lalu kemudian kenaikannya yang terjadi itu diakibatkan karena perubahan dari grain dalam arti jagung untuk etanol. Tapi puncak yang tertingginya, krisis pangan di puncak tertingginya itu diakibatkan oleh apa? Spekulasi, Mas. Ini dari kajian New England Research Institute di Amerika Serikat. Jadi aspek spekulasi terkait munculnya krisis global, krisis pangan dunia ini saya khawatir itu memang dimunculkan oleh pemain-pemain besar dunia. Dan harus diingat bahwa pemain besar terkait dengan sektor pangan di dunia adalah negara maju. Tadi saya sebutkan 90% perdagangan grain di dunia dikuasai hanya oleh 5 multinational corporation yang semuanya milik negara maju. Karena apa? Karena tanda-tanda penurunan produksi itu tidak nyata, penurunan produksi tidak ada. Hanya tahun 2022 ini terjadi penurunan produksi serealia 1,4%. Karena kalau krisis pangan seperti terjadi tahun 72, 73, 2007, 2008, lalu krisis pangan 2011, krisis pangan global ya, yang saya maksudkan, itu terjadi penurunan produksi serealia hampir 10%, Mas. Sekarang ini nggak ada, 3 tahun terakhir ini nggak ada penurunan produksi serealia yang tinggi. Pak Andreas, kalau kita lihat dari sisi yang lain, Pak Andreas, di mana ancaman krisis pangan global ini terutama berkaitan dengan nutrisi dan pupuk. Rusia termasuk salah satu eksportir terbesar. Adanya konflik Rusia dan Ukraina. Ini memberikan pengaruh signifikan tidak, Pak? Oh iya sudah barang tentu. Ini juga ini salah satu alasan juga negara-negara maju meningkatkan harga pangan kan. Karena apa? Mereka kesulitan harga pupuk untuk petani-petani negara maju ini kan amat sangat tergantung pupuk ya. Karena mereka kan hampir 100% teknologi konvensional yang mereka pakai. Dan pupuk memang lonjakannya sangat tinggi. Pupuk itu lonjakannya
hampir untuk pupuk berbasis urea saja sudah 3 kali lipat lonjakannya kan. Nah kebetulan Rusia ini merupakan ranking kedua, ini meralat tadi ya pernyataan sebelumnya. Rusia itu ranking 2 sebagai produsen pupuk kalium, lalu ranking 3 untuk produsen pupuk urea, pupuk berbasis nitrogen, dan ranking 4 untuk pupuk fosfat. Dan harus diingat juga pupuk juga ini dikuasai oleh negara-negara maju, baik produksi maupun perdagangannya. Jadi ini sangat berkelindan, saling terkait satu sama lain isu krisis pangan global dengan keinginan negara-negara maju untuk memanfaatkan situasi ini, sehingga harga pangan dunia naik, yang beruntung mereka, harga pupuk naik ya produsen-produsen pupuk dunia di mereka juga. Hanya yang negara berkembang memang India, Cina ini merupakan salah satu produsen besar juga. Tapi yang lainnya banyak negara maju menguasai perdagangan pupuk maupun produksi pupuk. Amerika Serikat misalnya, Rusia, dan beberapa negara maju lain. Baik, tapi secara keseluruhan ini dengan posisi produksi dan stok pangan saat ini, krisis pangan terutama dari sisi global ini masih cukup jauh begitu Pak Andreas? Oh iya, kalau saya melihat seperti itu. Oke, baik. Bahkan kalau memang dinyatakan tahun 2020. Halo Pak? Andreas, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami akan sampaikan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Grafis yang pertama, luas panen padi di Indonesia dari dalam satuan juta hektar pemirsa di 2019 ada di 10.678, di 2020 di 10.657, 2021 di 10.412. Artinya ini luas panen padi di Indonesia mengalami penyusutan ini. Yang pernah Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Kita akan coba lihat grafis selanjutnya. Produksi padi di Indonesia di 2019 di 54,6 juta ton, 2020 54,65 juta ton, di 2021 di 54,41 juta ton. Selanjutnya negara importir pupuk Indonesia tahun 2021 pemirsa, ada Kanada di 1,80 juta ton, ada China, Mesir, Rusia, Belarusia, Australia, Yordania, Vietnam, Jerman, dan juga ada Laos. Sementara besaran masing-masing negara dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, itu tadi beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Dwi Andreas selaku pengamat pangan Institut Pertanian Bogor. Pak Andreas, kita lanjutkan kembali. Cukup menarik ini dari analisis Anda. Ini lebih ke arah kepentingan negara-negara maju menghembuskan kondisi-kondisi pangan yang terjadi saat ini, dan tentu yang diberatkan nanti adalah negara-negara berkembang begitu. Termasuk Indonesia dalam hal ini, Pak Andreas? Oh iya, sudah barang tentu. Indonesia kan semakin lama semakin tergantung impor pangan ya. Kalau kita lihat data untuk 8 komoditas utama ya, yang sering saya sampaikan, itu tahun 2008 Mas, impor kita baru 8 juta ton. 10 tahun kemudian, tahun 2018 sudah 27,6 juta ton. Bisa dibayangkan dalam tempo 10 tahun meningkat hampir 20 juta ton. Tahun 2019 turun, lalu 2020 dan 2021 naik lagi, dan 2021 kemarin kita mencapai rekor tertinggi dalam impor pangan kita untuk 8 komoditas utama sebesar 27,7 juta ton. Jadi ini kita negara-negara berkembang, ketergantungan negara-negara berkembang terhadap impor pangan dari negara maju itu semakin lama semakin membesar. Sebagai catatan saat ini Mas, sekitar 90% pangan yang diperdagangkan di seluruh dunia itu dikonsumsi oleh negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang yang mengimpor 90% pangan yang diperdagangkan di dunia. Lalu produsennya siapa? Negara maju. Jadi semakin lama semakin terjadi ketimpangan besar terkait penyediaan pangan di dunia ini antara negara berkembang dan negara maju. Sebelum tahun 80-an, negara-negara berkembang itu relatif berdaulat atas pangan. Tapi dengan kecepatan impor yang sedemikian besar oleh negara berkembang dan Indonesia juga, sekarang ini ketergantungan kita terhadap negara maju untuk mengurusi perut kita itu semakin lama semakin besar. Oke, tampaknya negara-negara maju yang Anda sebutkan tadi ini sudah membaca
petanya sudah memprediksi sebelumnya dalam hal ini ketergantungan akan makin meningkat, isu pangan makin digencarkan dan artinya akan menguntungkan mereka nantinya. Loh, sekarang sebagai data Mas, harga pangan dunia itu sebenarnya terus mengalami penurunan sejak tahun 1960-an kan, terus mengalami penurunan dan mencapai titik terendahnya di awal tahun 2000-an. Tapi setelah WTO masuk, lalu ada tanaman transgenik masuk, yang harapan kita meningkatkan produksi pangan dunia, yang terjadi sebaliknya, harga pangan dunia justru melonjak tinggi setelah tahun 2000-an. Dan setelah sudah barang tentu negara maju ini menguasai pangan dunia. Jadi kita harus hati-hati menyikapi isu-isu terkait dengan krisis pangan global yang selalu didengungkan. Bahkan lembaga internasional semacam FAO dan 16 negara lembaga internasional lain menyatakan tahun 2020 bayang krisis pangan. Padahal produksi pangan dunia, serealia dunia mencapai rekor tertingginya. Lah kok bilang krisis pangan? Apa maksudnya? Itu kan ya. Baik, sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam lagi, terutama dari sisi domestik Pak Andreas, ini juga tampaknya cukup kompleks permasalahannya, yang menyebabkan kita ini semakin tergantung dengan bahan pangan impor. Dari analisis Anda, bagaimana posisinya sejauh ini? Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Mungkin dari hulu ke hilir ataupun dari sisi lahan yang semakin sempit akibat pembangunan sampai sejauh ini? Betul, itu lahan memang memainkan faktor penting. Kalau kita lihat data ya, katakanlah yang dirilis oleh BPS tahun 2012 dan kemudian BPN tahun 2012, lalu kemudian dirilis ulang lagi di tahun 2019 oleh BPS, BPN, Kementerian Pertanian bersama-sama, itu terjadi penurunan dari 8,4 juta hektar untuk lahan sawah ya, karena sawah apapun sangat penting, menjadi 7,4 juta hektar. Hanya dalam tempo 7 tahun lahan kita menurun hampir 1 juta hektar. Ini satu hal yang memang harus kita perhatikan bersama. Lalu hal yang kedua, Mas, kapasitas kita memproduksi pangan ini semakin lama semakin lemah. Tadi sudah ditunjukkan juga oleh data grafis kan ya. Jadi produksi tahun 2019 itu turun 7,7%, produksi padi ya. Lalu tahun 2020 yang saat La Nina, iklim kemarau basah, itu naiknya teramat kecil, hanya 0,09%. Padahal pada saat La Nina tahun 2007 sampai 2010 dan kemudian 2016, itu kenaikan minimumnya itu 4,7%. Tahun 2020 hanya naik 0,09%. Lalu tahun 2021 bahkan turun, tadi juga data ditunjukkan juga kan, turun 0,42%. Nah sekarang bagaimana tahun 2023? Ini yang harus kita waspadai bersama. Tahun 2023 ada potensi terjadi El Nino, iklim kemarau berkepanjangan. Saat ini La Nina akan mencapai puncaknya sekitar bulan Januari. Jadi kita mengalami kecelakaan double ini. Sudah jatuh tertimpa tangga. Yang pertama, La Nina ini akan mencapai puncaknya di bulan Januari sehingga potensi untuk banjir dan sebagainya akan besar yang sudah barang tentu berdampak pada produksi pangan. Lalu nanti mulai bulan Juli masuk El Nino. Ini yang harus Pak Andreas, waktu kita cukup terbatas Pak, dengan beberapa resiko yang Anda sebutkan tadi, paling tidak jangka pendek dan jangka menengah ini. Apa yang harus dipersiapkan pemerintah? Singkat saja Pak. Oke, ya sudah barang tentu ini perlu dibangun lagi. Ini usulan dari sedulur tani kami ya, perlu dibangun lumbung pangan desa, ini perlu dibangun lagi dan petani pangan itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Dan seringkali pemerintah itu gampang terkait dengan ini, seolah-olah pemerintah itu yang punya lahan dan pemerintah yang tanam. Lalu bagaimana terkait dengan BUMN kita? Kita tahu persis saat ini Mas, stok beras di Bulog hanya 745.000. Ini stok yang bahaya karena stok minimum harus 1,5 juta ton dalam situasi yang sekarang ini. Untuk itu ke depan politik anggaran itu harus ditujukan ke pangan. Pemerintah harus memiliki politik anggaran yang jelas untuk mendukung sektor pangan. Dan sudah barang tentu pencadangan pangan di BUMN ini harus diperkuat. Mas, ini amat sangat penting. Sudah barang tentu BUMN hasil diskusi dengan teman-teman BUMN, mereka tidak ingin gratis kok. Asal mereka disupport dana dengan bunga yang rendah. Karena apa? Saat ini pangan kita 97% ini dikuasai oleh non-pemerintah. Bagaimana pemerintah untuk beras saja ya, itu 97% dikuasai oleh non-pemerintah, oleh kalangan swasta. Bagaimana pemerintah bisa mengendalikan pangan? Kalau itu yang terjadi,
Untuk itu, kalau ini pasti akan terjadi gejolak sedikit terkait harga beras. Untuk itu saya sarankan pemerintah juga jangan nyalain swasta karena ini Baik. kesalahan pemerintah kan. Oke. Nanti akan terjadi kasus 2017 di mana pemerintah nyalahin swasta karena harga beras yang melonjak tinggi. Baik, Pak Andreas, secara kesimpulan ini masih cukup banyak yang harus dipersiapkan begitu, dan artinya juga masih belum terlambat dan ini harus segera diantisipasi lebih awal lagi. Dan sayang sekali waktu kita cukup terbatas, Pak Andreas, beberapa poin yang Anda sampaikan tadi sudah kita lihat dan sudah kita bahas juga, dan semoga ini bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Andreas, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas, saya selalu juga. Baik, ada Profesor Dewi Andreas selaku pengamat pangan Institut Pertanian Bogor. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.